Selamat datang kembali di channel YouTube Insider of Consulting Indonesia. Channel YouTube kesayangan Anda yang membahas seputar bisnis dan juga regulasi terbaru terkait alat kesehatan, kosmetik, makanan, dan juga perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Pernahkah Anda bertanya-tanya, produk kebersihan dan juga perawatan sehari-hari yang Anda gunakan di rumah termasuk dalam kategori apa? Jawabannya adalah PKRT. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga, definisi, klasifikasi, dan juga potensi pasarnya yang luar biasa. Dan sampai bagaimana kami, Insider Consulting Indonesia dapat menjadi partner atau mitra bisnis Anda untuk mendaftarkan produk-produk Anda ke pasar domestik maupun pasar mancanegara. Oke, mari kita mulai dengan definisi mendasar. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, PKRT adalah alat bahan untuk pemeliharaan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga maupun di fasilitas umum. Jadi spektrum PKRT ini sangat luas, mencakup produk-produk esensial yang kita gunakan sehari-hari untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan juga menunjang kesehatan secara umum. Dan penting untuk dipahami bahwa PKRT ini tidak memiliki standar resiko yang sama. Jadi PKRT ini dibagi menjadi 3 klasifikasi tingkat resiko berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkan saat digunakan. Yang pertama ada resiko rendah, sedang, tinggi. Untuk resiko rendah ini contohnya seperti tisu, kapas, lap pembersih sederhana, pokoknya segala sesuatu yang kita gunakan untuk membersihkan rumah atau fasilitas umum. Kemudian untuk resiko sedang, itu ada sabun mandi, deterjen pakaian, pembersih lantai, itu termasuk dalam resiko sedang. Nah, kemudian yang terakhir, untuk resiko tinggi, itu mencakup seperti antiseptik, desinfektan, pestisida rumah tangga, itu termasuk dalam resiko tinggi. Klasifikasi ini krusial, karena akan mempengaruhi jalur registrasi dan persyaratan perizinan yang berbeda untuk setiap kelas. Nah, sebelum menentukan klasifikasi dari produk PKRT yang Anda buat, penting untuk memahami aspek-aspek utama terlebih dahulu nih, sehingga informasi ini akan sangat membantu untuk proses klasifikasi agar dapat diklasifikasikan secara akurat dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Biasanya yang akan diidentifikasi untuk menentukan klasifikasi itu nama produk, jenis produk, tujuan penggunaan, dan cara penggunaan. Memahami keempat aspek ini dari awal akan membantu sekali untuk mengklasifikasikan jenis produk dengan resiko rendah, sedang, atau tinggi tadi ya, dan itu akan memperlancar proses registrasi dan kelengkapan persyaratan sebelum proses registrasi tersebut. Selain berdasarkan resiko rendah, sedang, tinggi tadi, PKRT juga dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu tisu dan kapas, sediaan untuk mencuci, misalnya sabun, deterjen, cairan pencuci piring, kemudian antiseptik, desinfektan, itu nanti ada lagi kategori pewangi, misalnya pengharum ruangan, pewangi pakaian, kemudian nanti dikategorikan lain lagi menjadi produk perawatan bayi dan ibu, kemudian ada pembersih, misalnya pembersih lantai, pembersih kaca, kemudian ada pestisida rumah tangga. Sebagai panduan tambahan, Anda juga dapat menyesuaikan produk Anda dengan kategori yang tertera pada CFR atau US FDA of Federal Regulation untuk menemukan klasifikasi produk yang paling akurat. Sekarang mari kita lihat betapa besarnya potensi pasar PKRT di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, bahwa jumlah izin edar PKRT untuk pasar dalam negeri mencapai angka yang sangat fantastis ya, bisa Anda lihat, yaitu 77,9% atau sebanyak 18.279 izin. Sementara itu, produk PKRT dari luar negeri juga memiliki pangsa yang signifikan. Dapat Anda lihat, yaitu ada 22,1% atau sejumlah 5.194 izin edar. Anda dapat melihat dengan adanya data ini, jelas sekali menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan bagi industri PKRT, baik untuk pemain lokal maupun internasional. Terlebih lagi, wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi kontributor utama dalam jumlah izin edar. Peluang besar bagi Anda untuk mengembangkan bisnis PKRT Anda di Indonesia. Bagi Anda para pelaku bisnis PKRT di Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis Anda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan ingin memanfaatkan potensi pasar Indonesia dan memastikan produk Anda terdaftar secara legal, Insider Consulting Indonesia hadir menjadi solusi dan juga harapan untuk perusahaan Anda. Tim ahli kami memiliki pengalaman yang begitu banyak dan juga mendalam tentang regulasi PKRT di Indonesia, dan kami siap membantu Anda dalam setiap tahapan proses registrasinya. Mulai dari penentuan klasifikasi produk, resiko produk, penyusunan dokumen persyaratan, kami akan memastikan proses registrasinya berjalan dengan sangat lancar, cepat, efisien, dan juga sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku. Jangan tunda lagi, segera konsultasikan kebutuhan registrasi PKRT Anda bersama Insider of Consulting Indonesia. Kunjungi website kami atau hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami untuk mendapatkan informasi bisnis dan juga regulasi terbaru seputar alat kesehatan, kosmetik, makanan, dan juga PKRT di Indonesia. Terima kasih karena selalu menyaksikan video kami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share. Dan jangan lupa tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar.
komentar. Kami akan jawab satu persatu di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.